Sekarang gue mau bahas soal pernikahan untuk anak-anak yang belum pernah menikah ya. Orang-orang yang belum pernah menikah, yang masih pada polos, yang masih pada lugu, yang masih berpikir kalau menikah itu bikin rumah tangga itu sesuatu yang menyenangkan, yang indah, yang romantis, gimana manja-manjaan, sayang-sayangan gitu ya, gimana-gimananya. Itu ada benernya, tapi itu hanya berlaku dari awal nikah maksimal sampai 1 tahun ya. Begitu lu mungkin saat lu hamil juga, mungkin hamil anak pertama ya bisa membahagiakan ya, bisa nyenengin. Tapi kalau ekonomi lu kurang, ingat, berumah tangga semua ujung-ujungnya duit ya, alias UUD, ujung-ujungnya duit. Oke. Kalau emang lu itu adalah anak pertama, cucu yang diharapkan, gimana-gimana biasanya akan digimanain gitu ya sama orang tua kita, sama mertuanya kita gitu loh ya. Tapi kalau bukan, apalagi lu bermasalah dengan mertua perempuan, ya, ekonomi kurang ya, kurang cukup, ekonomi kurang cukup, ya. Jadinya namanya berumah tangga itu nanti pelan-pelan akan hilang yang namanya itu cinta ya, karena semua itu akan larinya ke uang. Gua ngomong faktanya aja ya, kenyataannya. Gua cuman pengen ngebuka kalian yang terlalu berimajinasi, yang terlalu berhayal rumah tangga itu akan indah, akan mesra, gimana-gimana. Enggak. Semuanya akan lari lagi ke soal uang. Semua masalah di rumah tangga itu nomor satu adalah uang. Ya, masalah nomor satunya uang. Yang kedua, masalah di rumah tangga adalah perhatian, kepedulian. Yang ini suka hilang dari pasangan kita yang maskulin, dari yang dominan seringkalinya. Dimana kalau kita yang feminim ya, yang jadi istri, gue ini ngomong pernikahan, lu mau normal, lu mau nggak normal gitu ya. Pokoknya dimana posisi lu sebagai istri dan dimana posisi lu sebagai suami ya, feminim dan maskulinnya, lu pikir sendiri aja. Itu mulai berubah. Dimana biasanya para maskulin ini mikirnya cuman ya udah gue cukupin materi, gue kerja gitu ya, gue kerja, transferan aman, gajian tiap bulan aman gitu kan, keperluan rumah tangga aman gitu kan, nggak ada tagihan gimana-gimana, udah gitu loh, tenang. Salah, nggak seperti itu. Karena feminim itu butuh, selain materi, feminim itu juga butuh diperhatiin ya, butuh kasih sayang. Walaupun dia kerja, walaupun dia independen ya, dia bisa nyari duit sendiri, dia gimana, yang dibutuhin apalagi yang dibutuhin oleh cewek-cewek yang bekerja juga, mereka itu pengen juga dari pasangannya sampai rumah itu saat udah capek dua-duanya tapi masih bisa duduk berdua ngobrol sambil makan atau sambil nonton TV atau saat di kasur, walaupun sambil main HP tapi ada pembahasan, ada cerita gimana-gimananya ya, sambil ngobrol gitu loh, walaupun sambil main game kayak gitu ya di HP apa gimana, ada gitu loh, ada cerita, ngobrol. Jangan dirubah ya, sampai lu tua itu jangan dirubah, karena begitu lu berubah, kita yang jadi istri ini bisa tahu kenapa nih pasangan kita yang maskulin ini berubah, dan kita akan mulai timbul curiga. Kalau kita yang feminim udah timbul curiga, hati-hati ya, kita akan mulai cari tahu apa sebabnya, kenapa. Kita akan mulai kutak-katik semuanya ya, karena maskulin ini tuh sangat tidak peduli dengan perasaan, mereka cuma pakai logika. Sedangkan perempuan
Mereka pakai logika dan juga pakai perasaan, ya. Gitu. Jadi kalian yang maskulin ini harus bisa menjaga keselarasan antara logika dan perasaan kalian, antara kemesraan gitu ya. Itu harus tetap ada, harus tetap dijaga. Kepedulian kepada pasangan, komunikasi sama pasangan jangan berubah, perhatian ke pasangan jangan berubah, memanja-manjaan. Kamu yang mau manja sama pasangan, ya kebiasaan kalian gimana? Biasanya kalian dimanja, apa kebiasaannya si pasangan yang dimanja sama kalian? Itu jangan berubah gitu loh ya. Karena begitu ada perubahan, kita yang feminim ini akan mulai curiga dan mencari tahu. Kalau feminim sudah curiga, bahaya. Kalau feminim sudah mencari tahu, jangan pernah berbohong ya. Feminim kalau marah itu bisa pertama dia nanya dulu gimana, tapi kalau kamu nggak jawab dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, akan timbul kecurigaan yang lebih lanjut lagi. Apalagi maskulin itu biasanya kalau ditanya, kenapa sih kamu berubah sekarang? Biasanya, itu mah perasaan kamu doang. Itu jawaban yang salah. Itu jawaban yang salah. Ya, harusnya kamu menjawabnya itu, emang aku berubah ya? Berubahnya di mana? Berubah yang kamu maksud gimana? Kalau kamu udah jawabnya itu perasaan kamu aja, nggak usah macem-macem deh, nggak usah drama deh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang curiga-curiga. Itu jawaban yang bikin sakit hati feminim. Itu jawaban yang bikin perempuan tuh jadi yang feminim ini jadi makin curiga. Ada apa? Ya. Kamu nggak bisa ngasih kejelasan, kamu nggak mau introspeksi. Feminim itu paling nggak suka kalau pasangannya nggak mau introspeksi diri, kalau tidak menyadari kesalahan dirinya, kalau tidak bisa terima dibilang salah. Ya, coba lihat gitu loh. Kalau kalian mau hubungan rumah tangga kalian ya akur, satu harus aman di finansial, kedua aman menjaga perasaan, menjaga hubungan, kepedulian, kepekaan terhadap pasangan gitu ya. Kalian berdua ya saling harus bisa peka. Kalian berdua harus bisa saling menjaga perasaan masing-masing. Kalian berdua harus bisa saling jujur ya. Kalian berdua harus bisa saling jujur dalam segala hal ya. Kalian berdua harus bisa terbuka dalam segala hal. Karena begitu ada yang kalian tutupin, entah yang mana, entah si feminim, entah si maskulin yang menutupi, akan timbul kecurigaan, akan ada ribut dan jadi perpecahan, akan ada retak di hubungan tersebut ya. Jadi rumah tangga itu bukan cuman ributnya itu bukan cuman karena finansial aja, tapi karena perubahan sikap, perubahan ketidakpedulian, perubahan tidak menjaga perasaan, tidak seperti waktu pacaran dulu. Waktu pacaran jatuh, dipegangin, diangkat, kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu ya. Begitu udah nikah, kamu gimana sih? Emang nggak lihat apa? Kok bisa gitu? Nah, jangan kayak begitu. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh pasangan-pasangan yang dulu-dulu ya. Karena selama apapun kalian pacaran, ya secepat apapun kalian pacaran, tetap pasangan itu akan menutupi beberapa hal yang jelek dari dirinya. Nggak mungkin terbuka semuanya. Walaupun kalian sudah tinggal bareng, ya pasti ada hal-hal yang ditutupin. Nggak mungkin. Yang nanti akan keluar setelah kalian benar-benar sah menikah. Itu loh. Yang di sini makanya kalian harus benar-benar terbuka dari awal pacaran, ya. Kalian belak-belakan, gua jeleknya begini, gua nggak sukanya begini, gua bencinya begini, itu harus diomongin. Kalau memang kalian waktu pacaran itu hubungannya mau serius, itu harus diomongin. Ya kecuali kalian mau senang-senang ya it's okay, tutupin aja semuanya. Kan cuma having fun. Tapi kalau mau serius harus terbuka. Jangan cuma kasih lihat bagusnya aja, baiknya aja ya. Kalian harus tunjukin jeleknya kalian juga. Kenapa? Biar tidak kaget saat kalian menikah dan tinggal bareng nantinya. Oke? Sedikit membantu ya.